Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zikri Mahardika, mahasiswa Universitas Royal, Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi dari kelas Sistem Informasi 4I. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Evi Irwansyah Pane, MKM, selaku Ketua DPRD Kabupaten Asahan, dalam rangka mewawancarai daripada tugas perkuliahan saya untuk menyelesaikan daripada tugas kecakapan antar personal. Baik Pak, jadi Pak, ketika Bapak mendengar istilah Gen Z, ya Pak, generasi Z atau anak muda zaman sekarang yang sangat dekat dengan gadget, apa hal pertama yang terlintas di benak Bapak, Pak? Sekarang Gen Z kita tidak bisa terpisahkan dengan perkembangan perkembangan gadget, perkembangan media sosial. Nah, kenapa? Ya karena memang pertumbuhan dan perkembangan elektronik, khususnya gadget atau media sosial kita sangat besar sekali. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan tidak hanya pada Gen Z tapi semuanya kalangan yang memanjakan kita dengan kehadiran teknologi ini. Baik Pak, kemudian pandangan Bapak nih Pak mengenai kondisi pendidikan generasi Z saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gadget ini tadi Pak. Sebenarnya kalau kondisi pendidikan kita, saya pikir kalau kita lihat dari sisi positifnya semakin baik ya dengan kehadiran teknologi. Kenapa? Karena itu sudah sangat memudahkan gitu. Nah, apalagi sekarang dengan akhirnya teknologi AI gitu ya, ini cukup membantu anak-anak muda kita Gen Z yang sedang belajar baik menyelesaikan tugas dan sebagainya. Saya berkaca mungkin ketika saya dulu masih muda. Nah, kalau saya mau mengetahui sesuatu tentunya kan saya harus mencari buku, harus pergi ke perpustakaan, dan itu butuh waktu. Nah, tentunya hanya untuk satu soal yang saya tidak ketahui, saya bisa terbuang waktu saya 1, 2, 3 hari hanya untuk mencari informasi. Nah, dengan sekarang perkembangan teknologi kita ingin mengetahui sesuatu, ya hari ini kita mau tahu, hari ini juga, atau detik ini kita mau tahu, detik ini juga kita dapat informasi tentang itu. Nah, itu pentingnya teknologi. Nah, jadi mudah-mudahan artinya generasi Z kita, Gen Z kita itu bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, sehingga teknologi itu bisa sebagai support buat pendidikan kita. Berarti Pak lebih kepada hematnya efisiensi waktu ya Pak, betul Pak? Lebih hemat pada efisiensi waktu dan kemudian juga lebih terbuka dia mendapatkan informasi gitu. Jadi tidak hanya waktunya. Kalau tadi saya bandingkan dengan saya dulu waktu. Nah, kemudian kalau saya ke perpustakaan, apa iya saya dapatkan buku tentang itu? Belum tentu juga gitu kan. Nah, sekarang sudah hemat waktu dan dia bisa terbuka. Nah, dari mana saja literasinya? Bukan hanya literasi Indonesia saja, literasi dunia bisa dia baca dengan melalui teknologi. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga Pak, bagaimana pengamatan Bapak, apakah kehadiran gadget ini lebih banyak memberikan dampak positif atau justru menjadi tantangan besar dalam proses belajar generasi Gen Z ini Pak? Ya, jadi setiap segala sesuatu perubahan selalu ada positif, ada negatifnya. Satu positif, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, itu kan konsekuensi logis ya. Betul, Pak. Konsekuensi logis yang harus kita pahami gitu. Nah, tentunya kan ada peranan guru di sini. Nah, agar tadi perubahan tadi ya lebih memaksimalkan sisi positifnya gitu. Nah, tentu juga ya peran orang tua juga cukup strategis ya
untuk melihat itu. Kenapa? Karena kalau sekiranya orang tua, guru, yang lain yang punya pengaruh terhadap ini tidak membatasi, tidak memberikan support, tidak memberikan dukungan atau tidak memberikan arahan, ya bisa saja teknologi yang ada ini digunakan oleh Gen Z kita untuk hal-hal yang negatif. Baik Pak. Kemudian Pak, saat ini Pak lagi viral ya Pak sosok pemuda ketua BEM UGM Pak, kalau Bapak kenal ya Pak, tahu lewat di media sosial mengenai kesejahteraan dan hak pendidikan anak-anak di daerah yang belum merata. Nah, Bapak pandangannya bagaimana tentang sosok pemuda seperti itu Pak? Saya pikir komentarnya bagus ya, artinya kan kalaupun ada hal-hal kritis yang disampaikan itu juga hal kritis yang tentunya konstruktif, yang membangun kan gitu. Nah juga kita tidak ya tidak boleh juga risih ya dengan kritikan-kritikan seperti itu gitu. Nah jadi tentunya dengan permasalahan pendidikan kita, kesejahteraan pendidikan kita di daerah atau akses pendidikan kita di daerah ini ya juga bisa diselesaikan dengan teknologi gitu ya. Nah sekarang kan hampir semua saya pikir wilayah kita ini kan terjangkau dengan internet. Betul Pak. Ya walaupun mungkin ada yang lambat, ada yang cepat, tapi hampir semua sudah bisa diakses dengan internet. Nah ini kan kita berterima kasih juga dengan pemerintah kita. Nah dengan bisanya akses internet ini tentunya anak-anak daerah juga tidak tertinggal pengetahuan. Nah tadi kembali saya katakan kalau zaman dulu zamannya yang harus tertulis, buku yang cetak, ya tentunya kan untuk sampai ke daerah itu butuh biaya, butuh waktu kan gitu ya, belum tentu juga sampai. Tapi kalau sekarang anak daerah juga bisa membuka gadgetnya, bisa membuka teknologi, mencari apa yang diinginkan. Pak. Nah, baik Pak. Kemudian kendala Pak ya atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh lingkungan sekitar, baik pengajar, orang tua maupun instansi Pak dalam mendidik generasi yang sangat bergantung pada layar gadget ini, bagaimana menurut Bapak? Jadi begini. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hadirnya teknologi, hadirnya gadget ini kan sebuah keniscayaan. Nggak bisa kita bilang aku nggak mau, nggak bisa. Ya ini memang ada gitu. Memang suka atau tidak suka itu adalah bagian dari kehidupan kita sekarang. Nah, kemudian jangankan Gen Z, anak-anak balita pun sekarang ya sudah mainannya juga mainan teknologi. Ya sudah bisa buka gambar, buka lagu dan sebagainya. Nah, peranan orang tua, peranan pendidik, bagaimana supaya memaksimalkan tadi teknologi ini menjadi hal yang positif. Nah, ya tentunya ini kan butuh, bagi orang tua butuh pengawasan, kemudian membiasakan bagi anak-anak atau anaknya untuk menggunakan teknologi ini ke arah yang baik, kan gitu kan. Diperkenalkan kepada anak-anak mulai dari sejak dini bahwa teknologi ini bisa loh membantu kita. Nah, kalau dulu contoh gini ya, kalau dulu mengaji itu kan harus cari Al-Quran. Iya betul Pak. Nah sekarang ini mengaji boleh lah di handphone kan itu. Ada aplikasinya ya. Ada aplikasinya. Kalau dulu kita mau dengarkan ceramah Ustadz nunggu maulid, nunggu sholat Jumat. Sekarang ini ya setiap hari kita bisa buka ceramah, ya kan? Ceramah siapa? Tinggal searching aja. Tinggal searching saja, kan itu kan? Iya Pak. Nah tentunya kan dari sejak dini ya peranan keluarga harus membiasakan apa yang dia buka, kan gitu kan? Apa sih namanya itu? Konten apa yang harus dia buka sana? Nah kalau kita memberikan pembiaran, tidak selalu mengingatkan, tidak selalu melatih, membiasakan itu, ya tentu anak-anak akan mencari apa yang menarik menurut dia. Nah itulah kadang-kadang terjadi ya hal-hal yang katakanlah tidak kita inginkan. Mungkin dia mencari gamenya game kekerasan, kemudian dia mencari aksi
pornografi, kemudian dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah memberikan arahan tentang itu, gitu. Kurang pengawasan ya. Kurang pengawasan dan kemudian kurang tadi pembiasaan. Iya. Pembiasaan. Nah, kalau ibu-ibu bagi anak perempuan, mungkin kan dia carikan konten-konten apa, konten memasak kah, konten keterampilan kah. Nah, sehingga anak-anak tertarik melihat itu. Nah, apalagi sekarang media kita itu cenderung menampilkan ke arah yang kita inginkan. Nah, contohnya TikTok. Iya, Pak. Kalau kita buka sesuatu tentang hal itu, maka dia suguhkan terus. Kan kita buka tentang bola, maka dia terus suguhkan tentang bola. Algoritma seperti itu, gitu. Nah, jadi ya tadi kalau sekiranya kita membiasakan mulai dari anak balita tadi membuka tentang yang baik, tentunya kan dia terus berulang-ulang menampilkan mencari yang baik. Algoritma FYP ya kan Pak. Seperti itu kan. Nah, itulah caranya supaya menekan ya nilai-nilai tadi. Baik Pak. Berikutnya Pak, harapan Bapak nih Pak terhadap Gen Z agar mereka bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang Pak. Ya. Jadi yang pertama, Gen Z ini harus punya arah ke depan, punya impian ke depan. Jadi saya senang lah dengan kalian yang mahasiswa yang punya mimpi, mindset seperti ini ya kan, itu ya. Itu yang pertama di situ dulu gitu. Nah, Gen Z ini harus punya arah, punya mindset, punya mimpi, tujuan ke depan. Nah, tentunya kalau dia sudah punya mimpi, sudah punya arah, tujuan ke depan, punya cita-cita ke depan. Nah, penggunaan teknologi ini pun pasti arahnya ke sana. Dia akan mengejar apa yang akan diimpikannya. Nah, jadi saya berharap kepada kalian juga, terutama mahasiswa, ya banyak mungkin di luar sana juga yang seusia-usia kalian yang tak punya harapan. Nah, itu yang susah. Kalau dia tidak punya harapan, maka dia akan mencari komunitas-komunitas, circle-circle yang menurut dia justru merugikan diri sendiri. Nah, fenomena geng motor. Nah, itu kan bentuk sebenarnya kan bahwa mereka tidak punya tujuan, tidak punya mimpi. Sehingga akhirnya ya untuk meningkatkan atau menunjukkan eksistensinya, menunjukkan aktualisasi dirinya, ya dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, baik Pak. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, kata-kata bijak atau pesan Bapak sebagai pedoman bagi Gen Z dan juga harapan Bapak untuk kemajuan Universitas Royal Pak. Gen Z harus menjadi pelopor, Gen Z harus menjadi agen perubahan buat bangsa ini, dan kami yang barangkali yang sudah senior ini sangat berharap banyak kepada Gen Z untuk perubahan dan kemajuan Indonesia ini ke depan. Buat Amik Royal, ya kita bukan Amik ya, Universitas Royal sekarang. Ya, kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya mencerdaskan anak bangsa, dan kemudian kontribusinya juga dalam pembangunan daerah. Nah, kita berharap bahwa Universitas Royal ini bukan hanya buat anak Asahan saja, tapi juga bagi Sumatera Utara dan juga bagi Indonesia. Nah, saya tahu persis juga yang kuliah di Royal itu banyak di luar Asahan. Nah, tentunya kehadiran mahasiswa berkuliah di Universitas Royal itu punya multiplier effects ya, bisa ya membuat pembangunan kita menjadi lebih meningkat ya, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain-lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik Pak. Jadi Pak,
Sekian video dari saya. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan tanggapan dan menyampaikan beberapa pesan kepada kita selaku generasi Gen Z yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.